Halo semuanya, kembali lagi di channel Rangga Tirta. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang spesial. Kenapa spesial? Karena kali ini gue mau nge-review sebuah HP yang sudah menemani gue kurang lebih ya hampir 1 tahun. Dan sebenarnya HP ini juga sudah lama banget ya keluarnya. Karena HP ini adalah mantan flagship yang sudah keluar 3 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus di tahun 2017. Apa itu? Ini dia Samsung Galaxy Note 8. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas 5 alasan kenapa HP ini masih layak dipakai di tahun 2020, dan yang pastinya ada satu alasan kenapa HP ini nggak layak dipakai di tahun 2020. Nah, langsung aja. Alasan yang pertama adalah desainnya nih. Gue suka banget sama HP ini, terutama desainnya ya. Karena HP ini HP flagship, mantan flagship tepatnya sekarang. Nah, desainnya ini sudah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakangnya. Dan dilapisi juga frame yang terbuat dari aluminium. Nah, layar depannya ini juga sudah menggunakan layar lengkung khasnya Samsung seri flagshipnya, yang membuat HP ini lebih kokoh, lebih solid, lebih mewah dan elegan dilihatnya, apalagi kalau digenggam ya. Nah, untuk layar sendiri ini menggunakan layar Super AMOLED, yang mana layar ini memang sudah terkenal sangat baik sekali dan enak banget dilihat saat kita nonton film ya. Jadi lebih nyaman, lebih enak, pokoknya the best deh pokoknya kalau untuk urusan layar dan desainnya. Terus alasan yang kedua adalah spesifikasinya nih, atau speknya. Meskipun HP ini HP jadul ya, dan HP ini juga masih bisa bersaing untuk HP-HP yang baru keluar di tahun-tahun ini atau tahun terbaru, tapi di harga yang sama sekarang ini, yaitu nanti kita bakal bahas di sesi harganya. Nah, spesifikasi yang dipakai oleh Galaxy Note 8 ini menggunakan Exynos 8895 dengan skor AnTuTu yang didapat oleh Exynos ini adalah 200 ribuan, dan 200 ribuan itu termasuk besar dibandingkan dengan Samsung Galaxy A51 yang harganya mungkin lebih mahal karena HP itu HP baru ya, bukan HP second. Dan untuk spek yang seperti itu, kita bisa pakai HP ini untuk main game PUBG, terus ML dan lain-lain, itu secara lancar banget ya. Tapi karena gua sendiri pribadi jarang pakai HP ini untuk main game, karena ada kelemahannya, yaitu HP ini suka gampang panas ya kalau main game berat. Tapi tergantung kalian sih. Kalau kalian mau pakai HP ini untuk game-game berat, silakan. Kalau enggak, ya monggo, silakan juga. Terus alasan yang ketiga adalah kameranya nih. Nah, untuk kameranya gue juga sangat suka sekali dengan HP ini. Karena apa? Karena HP ini sering gue pakai buat ngerekam video atau buat video-video ringan lah ya, untuk kerjaan dulu di kantor. Nanti gue bakal ngasih video-video hasil perekaman dari HP ini serta foto-fotonya. Tapi karena HP-nya udah gue jual kurang lebih 1 bulan yang lalu, jadi gue kasih sampel videonya yang video-video lama. Tapi ini asli gue capture dari HP-nya langsung. Nah, untuk spesifikasi kameranya sendiri, Galaxy Note 8 ini menggunakan 2 buah kamera di belakangnya yang resolusinya sama-sama 12 megapiksel dan sudah didukung OIS. Jadi untuk perekaman video normal ataupun tele, hasil perekaman dari videonya pasti sangat stabil banget ya. Dan HP ini juga bisa merekam di resolusi 4K 30 fps dan Full HD di 60 fps tentunya. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Nah, kamera depannya ini gue suka banget karena hasilnya itu terlihat sangat natural ya. Dan wajah gua ini kelihatan banget kalau ada kayak bintik-bintik atau ya kerutan-kerutan di muka lah, jadinya kelihatan. Walaupun agak sedikit dikasih efek beauty mungkin ya dari aplikasi bawaannya. Baru nyoba yang ini.
Terus alasan yang keempat yaitu adalah fiturnya nih. HP ini punya banyak fitur sekali. Namanya HP flagship, pasti fitur yang dikasih itu banyak banget. Kita sebutin aja satu persatu ya. Fingerprint ada, iris scanner ada, NFC ada, USB Type-C ada, terus wireless charging ada. HP ini juga bisa dibuat berenang dan anti air pastinya. Terus apalagi? Fitur yang terakhir adalah S Pen-nya nih, karena seri Note itu nggak lepas dari S Pen-nya, karena S Pen ini sangat berguna sekali buat kalian yang suka nulis ataupun buat konten-konten sesuatu yang menunjang produktivitas kalian. Dan sebenarnya fitur ini nggak terlalu berguna untuk orang-orang yang awam atau orang-orang yang nggak bakal make fitur S Pen ini, tapi untuk gaya-gayaan boleh lah ya. Terus alasan yang kelima, ini alasan final, alasan yang paling ditunggu-tunggu karena ini adalah harganya. Nah, harganya ini pada awalnya, pada HP ini luncur, ini keluar di harga 13 jutaan kalau nggak salah ya. Dan sekarang harganya hanya 4 jutaan. Dan sebulan lalu gua sudah ngejual HP ini 4 juta doang harganya. Dan alhamdulillah ada yang mau. Entah harganya mahalan atau harganya kemurahan, gue nggak tahu, karena harga di pasaran di saat itu ya 4 jutaan, jadi gue jual 4 jutaan aja dengan kelengkapan lengkap semuanya. Itu juga gue beli second ya sebenarnya, entah original atau enggak, tapi gue ngerasa sih itu OEM, tapi ya nggak apa-apa lah, kualitasnya juga karena gue kualitas orang-orang awam, jadi ya pakai-pakai aja, karena headsetnya juga jarang gue pakai sih sebenarnya. Oke, dari kelima alasan itu pastinya gue bakal kasih satu alasan kenapa HP ini nggak layak dipakai di tahun 2020 dibanding dengan HP-HP yang keluar di tahun 2020 ini yang keluarannya mungkin speknya agak lebih tinggi dari HP ini, walaupun di seri mid-end-nya ya, karena ini HP flagship. Nah, alasan pertama kenapa HP ini udah nggak layak lagi dipakai di tahun 2020 adalah baterainya ya. HP ini menggunakan baterai 3300 mAh yang menurut gua sendiri HP ini cukup cepat habis ya. Untuk dipakai seharian ini nggak bisa banget, apalagi kalau kalian suka main game. Mungkin kalau dari jam 7 pagi full kalian pakai game seharian, atau kadang-kadang sosial media, YouTubean, Instagraman dan lain-lain, itu mungkin sampai jam 12 sudah kalian harus nge lagi. Tapi kalau cuman buat WhatsAppan, sekali-kali nonton YouTube atau buka Instagram, mungkin sampai sore bisa sih. Karena pengalaman gue sendiri, sampai sore bisa cuman menggunakan seperti itu aja. Terus alasan yang kedua kenapa HP ini udah nggak layak lagi dipakai adalah storage-nya. Ya, HP ini yang gue pakai sendiri, itu storage-nya cuman 64 GB. Dan menurut gue dengan slot microSD yang hybrid itu sangat-sangat nggak worth it banget sih ya untuk gua sekarang, karena gua lebih mending pilih yang dual SIM daripada gua harus ngasih kartu memori di situ. Jadi itu adalah alasan kenapa gua udah nggak mau pakai Galaxy Note 8 lagi ya, makanya gue jual. Oke, jadi gitu aja 5 alasan kenapa HP ini masih layak dipakai di tahun 2020 dan 2 alasan kenapa HP ini enggak layak lagi dipakai di tahun 2020. Jadi kesimpulannya kalian bisa nebak sendiri atau kalian bisa menyimpulkan sendiri kenapa kalian harus beli HP ini ataupun tidak. Dan itu juga tetap tergantung sama kalian ya, kebutuhan kalian itu untuk apa aja. Kalau kalian butuh S Pen, butuh kamera, butuh desain yang bagus, ataupun butuh gaya-gayaan, HP ini cocok banget buat kalian pinang. HP-nya ya, bukan cewek. Oke, gitu aja. Terima kasih telah menonton. Like video ini kalau kalian suka, komen di bawah HP apa lagi yang bakal gue bahas. HP jadul juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.